Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai moral, hukum, dan pertimbangan estetika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wawan Setio Nugroho MSc. Untuk nama anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu ada Siti Amalina Solihah NPM 1901010065, ada Nurul Aini 1901010093, Norma Audina Prayogo 1901010094, Nurbaiti Fauzia 1901010096, Nafiatun Nisrina 1901010099 dan juga Naufal Afik 1901010102. Langsung saja untuk yang pertama yaitu mengenai perdebatan apa yang harus dilakukan terhadap seorang siswa yang telah menyalin bagian dari makalah orang lain dan tidak berpikir bahwa Profesor White tidak akan menyadarinya. Banyak hal yang bisa dikatakan tentang siswa ini. Apa yang dikatakan Profesor White adalah dia pantas mendapatkan F, dan itulah yang dia berikan padanya. Nah, pernyataan Profesor White ini apa yang disebut orang sebagai penilaian nilai, atau orang filsuf biasa menyebutnya normatif atau preskriptif, atau instruksi. Anda mungkin memilih salah satu istilah terakhir. Nah, pertimbangan menilai prestasi, keinginan, atau pujian dari seseorang atau sesuatu. Ketika kolega kami mengatakan bahwa siswa tersebut pantas mendapatkan nilai F, dia tidak mendeskripsikannya. Dia menilai siswa tersebut. Dia pikir dia telah melakukan sesuatu yang salah. Nah, untuk perbedaan penilaian moral dan penghakiman nilai non-moral, yaitu untuk penilaian nilai moral, yang pertama, salah jika Senator Kennedy menyembunyikan informasi. Yang kedua, Karl Rove harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Yang ketiga, aborsi itu tidak bermoral. Untuk keempat, anak-anak harus diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima, saya tidak pantas gagal karena kesalahan yang jujur. Untuk penghakiman nilai non-moral, ada 5 juga. Yang pertama, pakaian Senator Kennedy bagus. Yang kedua, Beowulf memiliki beberapa efek khusus terbaik dari semua film yang pernah dibuat. Yang ketiga, sebagai seorang aktris, Paris Hilton adalah rak pakaian yang bagus. Yang keempat, Frank Zappa adalah gitaris yang hebat. Yang kelima, Kate Lewis harus menjadi serpihan total. Selanjutnya yaitu moral versus non-moral. Sumber kebingungan dalam diskusi yang melibatkan penalaran moral adalah kata moral. Nah, dari kata tersebut memiliki dua arti yang terpisah dan berbeda. Arti yang pertama, moral dapat digunakan sebagai kebalikan dari non-moral. Klaim non-moral ini artinya tidak ada hubungannya dengan moralitas. Karl Rove adalah orang jahat, sebaliknya sangat berkaitan dengan moralitas. Nah, contoh ini adalah penilaian nilai moral, klaim yang mengungkapkan nilai moral. Artinya kedua dari moral bukan kebalikan dari non-moral, tetapi tidak bermoral. Menendang kucing karena itu tidak bermoral, merawatnya akan menjadi moral. Dalam pengertian kata ini, moral digunakan untuk berarti baik, benar, pantas, dan sebagainya. Nah, untuk menghindari kebingungan, ketika kita menggunakan kata moral dalam bab ini, kita selalu mengartikan moral sebagai lawan dari non-moral, yaitu berkaitan dengan moralitas. Jadi, pernyataan menendang kucing itu salah dan tidak salah menendang kucing, keduanya adalah penilaian moral. Selanjutnya dijelaskan dua prinsip penalaran moral. Yang pertama ada prinsip penalaran moral 1. Nah, jika kasus terpisah tidak berbeda dengan cara yang relevan, maka kasus tersebut harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan jika kasus terpisah diperlakukan dengan cara yang sama, kasus tersebut tidak boleh berbeda dengan cara yang relevan. Sebut saja ini prinsip konsistensi. Penting untuk melihat bahwa ini adalah prinsip dari alasan moral, bukan prinsip moral. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu prinsip penalaran moral 2. Dijelaskan jika seseorang terlihat melanggar prinsip konsistensi, maka beban pembuktian ada pada orang tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak melanggar prinsip tersebut. Prinsip moral. Prinsip moral adalah penilaian nilai yang bersifat umum. Artinya, prinsip moral mengacu pada apa yang harus
dilakukan atau benar, pantas, dan lain-lain. Tidak hanya dalam satu kasus, tapi dalam semua kasus serupa mencuri itu salah. Adalah prinsip moral mencuri dari Billy Bob itu salah. Hanyalah penilaian nilai moral yang sebenarnya tentang kasus tertentu. Demikian juga Billy Bob salah mencuri adalah penilaian nilai moral tertentu dan bukan prinsip moral. Untuk memenuhi syarat sebagai prinsip moral, penilaian nilai moral harus bersifat umum. Sebenarnya ini mengikuti prinsip konsistensi. Memperoleh nilai moral spesifik. Dari sudut pandang logika, ada sesuatu yang membingungkan tentang menurunkan penilaian nilai moral tertentu dari premis yang bukan penilaian nilai. Misalnya pertimbangan argumen ini, 1A, ayah Elliot bergantung pada Elliot. Oleh karena itu, Elliot harus menjaganya. Kesimpulan argumen ini secara logis mengikuti premi yang dinyatakan hanya jika umum prinsip moral diasumsikan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terkait perspektif utama dalam pandangan moral. Yang pertama itu ada konsekuensialisme, di mana konsekuensialisme ini adalah pandangan bahwa konsekuensi suatu keputusan, perbuatan, atau sebuah kebijakan itu menentukan nilai moralnya, dan jika suatu tindakan itu menghasilkan konsekuensi yang lebih baik daripada alternatifnya, maka hal itu disebut juga dengan tindakan yang lebih baik secara moral. Lalu yang kedua itu ada teori tugas atau deontologisme, di mana teori tugas itu bisa mengatur suatu tindakan bukan cuma demi suatu hasil, tetapi karena tindakan itu adalah kewajiban moral kita. Dan yang ketiga itu ada relativisme moral, di mana gagasan tersebut itu adalah gagasan bahwa apa yang benar dan salah bergantung pada apa yang ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Dan kesalahan yang terkadang dibuat oleh penerapan moral ini bisa mengacaukan dua pernyataan. Misalnya, apa percaya benar dan salah mungkin berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat ke masyarakat, atau budaya ke budaya. Dan yang kedua, apa adalah benar dan salah mungkin berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat ke masyarakat, atau budaya ke budaya. Dan perspektif moral populer lainnya adalah subjektivisme moral, dan hal ini adalah gagasan bahwa apa yang benar dan salah itu hanyalah masalah opini subjektif dan bahwa pemikiran itu tidak selalu benar atau salah. Yang menjadikan benar ataupun itu salah itu kembali kepada individu masing-masing. Yang keempat itu relativisme agama, di mana relativisme agama ini adalah sebuah keyakinan bahwa apa yang benar dan salah itu adalah yang dianggap oleh budaya agama itu sendiri atau masyarakat itu sendiri. Dan masalah yang menyertai pandangan ini sama dengan masalah versi relativisme lainnya. Seperti contohnya, pertama, apa yang dianggap sebagai budaya atau masyarakat religius dan sebagai keanggotaan dalam satu. Dan yang kedua, apakah baptis dan katolik itu adalah bagian dari budaya yang sama. Contoh yang ketiga, apakah Anda seorang Kristen, bahkan jika Anda pun tidak pernah menghadiri gereja. Lalu hal ini adalah kedua, bahkan satu budaya dan pandangan moral itu yang saling bertentangan mungkin bisa juga ditemukan. Dan yang kelima itu ada absolutisme, di mana absolutisme agama ini adalah berpendapat bahwa moral yang benar adalah yang diterima oleh agama. Dan sebuah masalah itu tentu saja berpendapat berbeda-beda tentang apa yang dipikirkan, dan tampaknya ada alasan untuk berpikir yang satu benar dan mungkin yang lain itu akan lebih benar. Dan yang terakhir itu ada etika, di mana perspektif etika ini dibahas lebih berfokus pada pertanyaan tentang tindakan
sebuah keputusan praktik serta kebijakan yang benar atau tepat. Oleh karena itu, perspektif ini disebut sebagai etika perilaku. Baik, selanjutnya yaitu adalah musyawarah moral, di mana moral itu biasanya mengasumsikan semacam perspektif seperti yang telah kami sebutkan tadi. Sebenarnya dalam kehidupan nyata, penalaran moral itu seringkali merupakan campuran perspektif atau juga sebagai campuran pertimbangan utilitarian yang agak berbobot pada kebahagiaan seseorang, di mana hal tersebut dimodifikasi oleh gagasan tentang tugas serta hak dan kewajiban, dan sering bercampur dengan pemikiran mungkin bersalah tentang apa orang yang idealnya itu berbudi luhur seperti orang tua, guru, dan itu akan melakukannya dalam keadaan yang serupa. Ini juga terkadang melibatkan kesalahan penilaian dan bisa dikacaukan dengan jenis klaim lainnya. Ketidakkonsistenan dapat terjadi dan argumen induktif pun mungkin lemah atau argumen deduktif pun tidak valid, dan kita dapat membuat kemajuan dalam pemikiran kita sendiri tentang masalah moral dengan mencoba memperjelas perspektif yang akan kita asumsikan. Sebagai contohnya, misalnya kita berpikir tentang hukuman mati. Pikiran pertama yang mungkin akan menjadi masyarakat jauh lebih baik jika pembunuhan dieksekusi itu, apakah kita kemudian mengasumsikan perspektif utilitarian tersebut dan menanyakan pada diri sendiri. Pertanyaan ini mungkin membuat kita mempertimbangkan apakah ada batas untuk apa yang akan kita lakukan untuk kebaikan bersama. Misalnya, apakah kita bersedia mengambil risiko mengorbankan orang yang tidak bersalah. Lalu itu mungkin juga mengarahkan kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita telah melakukannya untuk mendirikan apakah masyarakat itu jauh lebih baik jika pembunuhan itu dieksekusi. Jika kita adalah utilitarian, maka pada akhirnya kita harus membuktikan ini jika alasan yang kita ingin untuk meyakinkannya. Yang selanjutnya adalah penalaran hukum. Ketika seseorang memikirkan banyak jenis hukum-hukum administrasi, hukum komersial, hukum pidana, hukum internasional, hukum pajak, dan sebagainya, orang cenderung berpikir bahwa mungkin tidak ada landasan bersama yang khas yang dapat disebut penalaran hukum yang unik. Nah, penalaran yang digunakan oleh para ahli hukum dan pengacara dalam menerapkan hukum bersifat deduktif dan induktif. Jika deduktif, penalarannya bisa masuk akal, valid, atau tidak sah. Dan jika induktif, maka dapat berkisar dari kuat hingga lemah. Nah, penalaran deduktif tentu saja mencakup penalaran kategoris dan hipotesis. Nah, dan penalaran induktif meliputi generalisasi, penalaran dengan analogi, dan penalaran tentang sebab akibat. Penalaran dengan analogi dan penalaran dengan sebab akibat patut menjadi perhatian khusus dalam kaitannya dengan penerapan hukum. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum yang membenarkan 4 perspektif. Yang pertama yaitu adalah moralitas hukum, bahwa dengan melakukan X itu tidak bermoral. Klaim bahwa hukum harus membuat sesuatu yang tidak bermoral menjadi ilegal adalah dasar dari posisi yang dikenal. Kemudian yang kedua adalah prinsip kerugian. Nah, landasan berikutnya di mana suatu hukum dapat dibenarkan mungkin adalah yang pertama kali dipikirkan oleh kebanyakan orang. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan John Stuart Mill. Satu-satunya dasar yang sah untuk melarang X adalah bahwa melakukan X untuk menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nah, seseorang yang mempertahankan prinsip ini dan yang ingin membuat undang-undang yang melarang X akan memberikan bukti bahwa dengan melakukan X memang merugikan orang lain.
Kemudian yang ketiga ada paternalisme hukum. Paternalisme hukum adalah pandangan bahwa hukum dapat dibenarkan jika mereka mencegah seseorang dari merugikan dirinya sendiri, yaitu mereka yang melarang atau membuat tidak mungkin melakukan X untuk kebaikan seseorang. Nah, contohnya termasuk undang-undang yang mewajibkan sabuk pengaman yang dipakai saat mengendarai mobil dan helm yang dipakai saat mengendarai sepeda motor. Kemudian yang keempat ada prinsip pelanggaran. Dasar terakhir yang biasa digunakan untuk membenarkan hukum pidana adalah bahwa beberapa perilaku pada umumnya dianggap ofensif. Nah, prinsip pelanggaran mengatakan bahwa hukum yang melanggar X dapat dibenarkan jika X menyebabkan pelanggaran besar bagi orang lain. Nah, hukum yang melarang pembakaran bendera seringkali dibenarkan atas dasar ini. Penalaran estetika. Pemikiran estetika bergantung pada kerangka konseptual yang mengintegrasikan fakta dan nilai penilaian tentang keindahan dan seni, bahkan penilaian tentang apakah sesuatu itu karya seni atau hanya objek sehari-hari, mengacu pada prinsip-prinsip yang mengidentifikasikan sumber nilai estetika atau artistik dan membuatnya eksplisit untuk diri sendiri atau orang lain. Ada 8 prinsip estetika, yaitu yang pertama, objek bernilai estetis jika bermakna atau mengejar kebenaran. Misalnya, Aristoteles mengatakan bahwa drama tragis mengajarkan kita kebenaran umum tentang kondisi manusia dengan cara yang dramatis yang tidak dapat ditandingi oleh pengalaman dari kehidupan nyata. Yang kedua yaitu ada objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk menyampaikan nilai atau kepercayaan yang penting bagi budaya atau tradisi asalnya, yang penting bagi seniman yang membuatnya. Yang ketiga yaitu objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk membawa perubahan sosial atau politik. Yang keempat yaitu objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk memproyeksikan menimbulkan kesenangan pada mereka yang mengalami atau menghargainya. Yang kelima yaitu objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk memproyeksikan dukung emosi tertentu yang kita hargai, setidaknya ketika emosi itu dibawa oleh seni daripada di dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu objek bersifat etis berharga jika mereka memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengalaman emosional khusus seperti perasaan, otonomi, atau penangguhan ketidakpercayaan. Yang selanjutnya yaitu objek bernilai estetis jika memiliki estetika khusus properti atau menunjukkan bentuk estetika khusus. Yang selanjutnya tidak ada argumen beralasan yang dapat menyimpulkan bahwa objek itu estetis berharga atau tidak berharga. Prinsip ini digunakan dalam pepatah Latin yaitu rasa tidak bisa dibantah. Materi yang kedua ada menggunakan prinsip estetika untuk nilai-nilai estetika. Prinsip yang sama dapat menghasilkan evaluasi positif dan negatif tergantung pada apakah pekerjaan tersebut memenuhi atau gagal memenuhi standar yang dinyatakan dalam prinsip. Materi yang selanjutnya ada mengevaluasi kritik estetis atau relevansi dan kebenaran. Ada 2 alasan, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip seni yang dianut seseorang berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membedakan alasan-alasan yang relevan dari yang tidak relevan. Yang kedua yaitu bahkan alasan yang relevan tidak ada gunanya jika tidak sesuai dengan pekerjaan yang diharapkan. Materi yang terakhir yaitu alasan estetika. Alasan estetika mengandung deskripsi yang mendorong cara mempersepsikan aspek suatu objek. Cara pandang yang ditentukan ini membangkitkan tanggapan atau pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Misalnya, anggaplah seorang kritikus menyatakan bahwa sapuan Kus Van Gogh masuk
malam berbintang, dinamis, dan warnanya intens. Alasan kritis positif ini mengatur agar orang berfokus pada fitur-fitur yang ketika mereka melihat lukisan itu, harapan adalah bahwa orang-orang penglihatannya tersapu ke dalam pergerakan langit yang dilukis oleh Van Gogh dan ditembus oleh kehadiran-kehadiran bintang yang dilukisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.